selamat pagi semuanya. Yuk teman-teman yang belum join, ayo join yuk. Mumpung masih pagi, masih segar pastinya ya. Oke, tag-tagin teman-temannya, ajak semuanya buat join di live streaming. Assalamualaikum dok, Blora Jateng hadir dok, salam kenal. Iya dok. Halo, salam kenal juga Mbak Mas Ripah. Yang udah maaf ya suaranya agak-agak ini. Yang udah hadir dari mana aja nih? Assalamualaikum, Jakarta hadir. Halo. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semangat pagi. Gimana nih kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Selamat pagi Surabaya hadir dokter, Semarang hadir. Wah, udah mulai banyak nih yang nonton. Oke. Ketemu lagi sama saya, Dokter Nidia, dokter konsultan dari Vitanostin. Hari ini kita seperti biasanya ya, bahas-bahas tentang penyakit, konsultasi tanya jawab tentang produk, kemudian berbagi sharing testimoni ya, gitu. Nah, hari ini kebetulan temanya tentang diare ya, gitu. Jadi kita di sini akan bahas tentang apa sih diare, kemudian gejalanya seperti apa, kemudian penyebabnya apa aja, sama pencegahannya. Karena diare ini kan sering banget ya, penyakit yang paling sering terjadi antara kisaran usia dari balita sampai dewasa pasti pernah ngalamin diare gitu. Halo pagi dokter, Madiun menyapa. Bali hadir dok. Oke. Semangat ya teman-teman, walaupun masih pagi, nggak pagi juga sih ya, udah jam 11-an. Teman-teman lagi pada sibuk apa aja nih pagi-pagi kayak gini? Lagi aktivitas apa aja? Di rumah aja atau lagi kerja atau lagi pada ngapain nih pagi-pagi kayak gini? Karena ini kebetulan live streaming saya yang paling pagi, yang pertama kali. Biasanya kan saya selalu milihnya malam ya gitu. Tapi karena sekarang udah ada 2 jadwal per minggu, jadi saya milih untuk pagi sama malam hari gitu. Jadi kalau teman-teman yang nggak sempat nyimak di malam hari, bisa nyimak di pagi hari, dan sebaliknya juga gitu. Waalaikumsalam, yes, alhamdulillah sehat luar biasa dok, alhamdulillah ya. Waalaikumsalam, Singapura hadir, wah. Halo. Oke, kalau misalnya mau ngetek-tekin temennya boleh ya buat join rame-rame di live streaming kita. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan langsung komen aja ya gitu. Jadi akan saya jawab di sini gitu. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan diare? Nah, diare ini adalah penyakit ketika kita buang air besar cair lebih dari 3 kali sehari. Nah, itu udah bisa masuk dalam kategori diare. Jadi kalau misalnya BAB-nya cuman kayak 1-2 kali tapi masih agak lembek, itu belum masuk diare ya. Dikatakan diare kalau kita itu udah 3 kali atau lebih gitu dalam 1 hari. Nah, biasanya bisa juga disertai dengan muntah, kemudian atau tinjanya ada berdarah. Nah, gitu. Oke, teman-teman maaf, suara saya kedengeran banget nggak? Atau misalnya ada bising-bising dari luar gitu? Karena ini rumahnya agak deket di masjid ya, jadi ada suara-suara masuk gitu. Masih kerja dok, tapi pengen denger materi dokter tentang diare, jadi disempet-sempetin deh. Oke, thank you. Oke, kita lanjut ya.
Nah, jadi kalau teman-teman udah mengalami BAB cair lebih dari 3 kali sehari, nah itu udah masuk dalam kategori diare seperti itu. Nah, apa sih yang kok bisa nih saya terserang diare gitu kan? Nah, biasanya tuh ada beberapa banyak banget ya penyebabnya. Yang pertama, biasanya bisa kita mengalami intoleransi makanan. Jadi kalau misalnya kayak bayi, biasanya dia ada juga yang nggak bisa menerima susu-susu produk sapi, nah gitu. Jadi biasanya diganti dengan susu-susu yang mengandung kedelai gitu. Karena nggak semua orang ya bisa minum susu yang berbahan dari sapi. Nah itu juga bisa menyebabkan diare. Jadi kalau misalnya anaknya baru lahir, kan biasa ASI nih, setelah lepas dari ASI tiba-tiba kok diare nih pas minum susu sapi. Nah coba dicek lagi dia cocok nggak minum susu sapi. Kalau misalnya nggak cocok, berarti kemungkinan dia intoleransi sama susu sapi gitu. Nah kemudian yang kedua, ada bisa juga kita ini ya, alergi sama makanan itu juga bisa menyebabkan diare. Kemudian dari efek samping dari obat-obatan tertentu, kemudian infeksi bakteri, virus atau parasit. Kemudian pasca operasi juga kita bisa mengalami diare ya, karena saluran pencernaannya masih belum stabil atau belum sehat, jadi kita bisa diare juga gitu. Kemudian kemungkinan bisa juga terjadi radang pada saluran pencernaannya. Nah, jadi kalau misalnya kebanyakan sih kalau udah peradangan ini bisa terjadi pada dewasa ya. Jadi dilihat aja tuh kalau misalnya diarenya udah diobatin nggak sembuh-sembuh, coba dibawa ke dokter ya. Karena kalau diare terus-menerus nanti takutnya dehidrasi. Kalau udah dehidrasi malah susah nanti penanganannya gitu. Kemudian bisa juga yang namanya irritable bowel syndrome. Nah biasanya kalau IBS ini bisa jadi terjadi karena memang kondisi saluran pencernaan yang kurang baik, atau memang karena faktor dari psikis atau psikologinya yang kurang baik gitu. Jadi kalau misalnya kita merasa lagi banyak pikiran, cemas atau segala macam, nah itu bisa menyebabkan diare juga gitu. Atau misalnya orang yang dia itu merasa badannya selalu sakit nih, dia sugestinya diare, nah itu malah bisa jadi diare beneran. Jadi kalau teman-teman lagi sakit, sebaiknya sugestinya sehat ya, karena itu bisa membantu kesembuhannya menjadi lebih cepat gitu. Halo semuanya hadir. Bagan Batu Riau hadir dok. Wah jauh banget dari Riau ya, suaranya jelas dok. Oke. Maaf ya agak berisik karena banyak orang-orang, banyak keluarga di sini. Oke, selamat pagi, semangat pagi semuanya. Oke. Paling sering sih biasanya kalau penderita diare ini biasanya anak-anak ya, karena anak-anak ini biasanya dia mengalami fase-fase dimana pencernaannya itu masih beradaptasi, karena kan dia juga nggak kebiasa makan yang ibaratnya agak kotor-kotor dikit dia langsung pencernaannya kurang bagus. Kalau orang dewasa kan dia udah ibaratnya udah kebal ya, makan makanan yang kayak yang agak-agak kotor dikit tuh nggak masalah gitu, karena di dalam pencernaannya dia udah memproteksi sendiri. Sama kayak misalnya orang bule terus datang ke Indonesia. Di Indonesia kan makanannya nggak sehigienis di luar ya. Nah mereka pas udah kesini, makanya ada orang dulu sering bilang kalau misalnya mereka minum es dawet aja udah diare. Nah itu betul sebenarnya, karena memang kondisi saluran pencernaannya mereka tuh nggak ada kebalnya gitu. Sedangkan kalau orang Indonesia tuh udah kebal, jadi mau makan apa aja udah nggak masalah gitu. Oke. Nah kalau misalnya gejala diare pasti teman-teman udah pada tahu lah ya. Diare itu kan kalau kita fesesnya lembek, cair, terus atau berbusa, berbuih, terus berlendir, kemudian ada sambil disertai dengan mual, muntah, nyeri perut, sembelit dan segala macem gitu. Nah
Kalau yang bahayanya itu ketika kita sudah mengalami di tahap dehidrasi atau tinja berdarah gitu. Nah itu kalau udah kayak gitu langsung aja kita bawa ke dokter gitu. Oke. Nah kemudian kita bahas ke pencegahannya ya. Oh iya, saya juga mau kasih info. Jadi sekarang gejala COVID itu bukan cuman kayak batuk, hilang penciuman, pilek dan lain-lain ya. Nah sekarang juga kalau misalnya pasien diare itu bisa dicurigai juga gejala COVID ya, karena dari yang saya temuin beberapa banyak pasien itu rata-rata kalau udah dia ke arah gejala-gejala COVID biasanya ada diarenya juga gitu. Setelah dicek, di swab atau di rapid segala macam, biasanya emang ternyata mereka positif gitu. Jadi kebanyakan memang kalau orang yang positif COVID biasanya juga diare. Nah jadi kalau misalnya teman-teman ada gejala diare apa segala macam, langsung aja dicek di rapid atau di PCR gitu ya. Nah, untuk pencegahannya sendiri itu biasanya kita yang pasti harus menjaga hygiene dari makanan yang kita konsumsi, kemudian hygiene dari tangan, serta kita harus mengkonsumsi makanan minuman yang dimasak hingga matang dan bersih ya. Jadi kalau misalnya kita memasak sesuatu kayak kita bikin sayur atau bikin ikan, daging segala macam, itu harus benar-benar sampai matang, jangan sampai ibaratnya bakteri-bakterinya masih tersisa di situ gitu. Halo, semangat pagi juga Mbak Lisnawati dari Karawang. Untuk pertanyaan saya jawab setelah ini ya. Oke, akan saya jawab. Pokoknya nanti kalau teman-teman ada pertanyaan mengenai diare atau mengenai produk, langsung aja diketik, nanti saya scroll ke atas. Oke gitu. Nah, kemudian untuk penanganan sendiri, yang pertama penanganan awalnya kalau misalnya kita udah diare lebih dari 3 kali, yang pasti kita harus konsumsi cairan sebanyak mungkin. Contohnya air, kemudian kita bisa juga konsumsi yang namanya oralit. Nah, oralit ini kan paling gampang ya dicari kalau bisa di apotik atau di puskesmas gitu. Nah, itu paling gampang, biasanya langsung dikasih oralit, karena oralit ini fungsinya untuk mengganti cairan tubuh kita yang hilang gitu. Jadi kalau misalnya kan kalau diare selalu ada yang keluar tuh, nah sebagai penggantinya kita harus konsumsi cairan atau oralit gitu, biar cepet dia mengembalikannya, jadi nggak sampai terjadi yang namanya dehidrasi gitu. Kemudian bisa juga kita berikan obat-obatan untuk memperlambat pergerakan usus. Jadi ususnya untuk sementara kita perlambat dulu gerakannya biar dia nggak memicu diare terus menerus gitu. Nah, untuk orang dewasa juga bisa konsumsi kayak makanan-makanan kayak minuman seperti yogurt. Nah, itu juga membantu untuk mengurangi gejala diarenya tersebut, karena di dalam yogurt kan dia mengandung probiotik, jadi itu bagus ya untuk pencernaan. Tapi kalau untuk bayi nggak boleh ya gitu, karena bayi biasanya ada obatnya khusus, misalnya kayak Lactobe, Elbio gitu. Makanya biasanya kalau misalnya teman-teman ke dokter, bawa anaknya ke dokter, pasti nanti dokternya kasihnya Elbio atau Lactobe. Nah itu fungsinya sama seperti yogurt untuk orang dewasa, karena ada probiotiknya gitu. Bakteri baik untuk menangkal bakteri jahat gitu. Nah, oke. Nah, sekarang kita mulai bahas-bahas
tentang pertanyaan teman-teman ya. Dari Mbak Ani Khairunisa Anwar. Untuk penolongan pertama saat diare bayi umur 10 tahun apa dok? Udah nggak minum ASI. Maksudnya mungkin 10 bulan ya. Kalau bayi 10 bulan ya. Jadi kalau bayi 10 bulan ini yang pertama kita lihat dulu biasanya diarenya sampai berapa kali nih sehari. Kemudian kita lihat si bayi masih mau minum nggak gitu. Terus masih, kalau misalnya dia nangis masih keluar nggak air matanya gitu. Tapi kalau misalnya si bayi masih mau minum, kemudian saat menangis air matanya masih keluar, itu berarti dia dehidrasinya masih derajat ringan ya. Tapi kalau dia udah nangis tapi air matanya nggak keluar sama sekali, itu udah tanda-tanda bahaya ya. Jadi langsung aja dibawa ke instalasi gawat darurat karena itu udah termasuk dehidrasi berat gitu. Nah, untuk penolongan pertamanya, yang pertama kita harus kasih dia cairan yang banyak. Jadi ketika dia diare, ini kan udah nggak ASI ya, berarti kasih aja sufor atau air putih, nah gitu. Atau bisa juga dikasih oralit. Kalau bayi udah boleh kok dikasih oralit ya, tapi nanti ada takaran-takaran tertentunya gitu. Misalnya kalau orang dewasa itu 2-3 bungkus per hari, nah si adik bayi ini berarti cuman kayak konsumsi, misalnya kan 1 bungkus oralit itu kan dimasukin dalam 1 gelas ya, 1 gelas belimbing gitu. Nah harusnya kalau orang dewasa kan langsung 1 kali, ketika dia 1 kali buang air besar maka dia akan minum 1 gelas. Nah kalau si bayi mungkin dia cuma minum 1/4 gelasnya aja gitu. Nah 1/4 setiap kali dia buang air besar gitu. Jadi setiap kali dia buang air besar langsung ganti sama oralitnya gitu, diminumin gitu pelan-pelan. Kemudian kalau misalnya sebisa mungkin antibiotiknya dihindarin dulu ya untuk awal-awal, kecuali nanti memang ada arahan dari dokternya, dokter umum atau dokter anaknya untuk konsumsi antibiotik, baru boleh konsumsi antibiotik. Tapi kalau misalnya memang nggak ada yang, maksudnya nggak ada dokter yang suruh minum antibiotik, sebaiknya tidak konsumsi antibiotik ya gitu. Nah biasanya untuk anak-anak juga akan dianjurkan konsumsi yang namanya yang saya bilang tadi, Lactobe atau Elbio kayak gitu. Nah kalau Lactobe atau Elbio ini biasanya berupa serbuk juga ya, jadi dia bisa dicampur ke dalam susu atau dicampur ke dalam air minum gitu, atau langsung dikasih langsung ke bayinya juga boleh gitu. Tapi untuk bayi pokoknya yang harus hati-hati tentang masalah dehidrasinya, karena kalau udah dehidrasi yang parah itu emang itu udah berbahaya banget gitu. Kalau ada teman-teman yang mau tanya lagi, silahkan ya, komen ya. Waktu kita masih lama kok, masih sekitar setengah jam lagi. Halo, selamat pagi, semangat pagi semuanya. Salam kenal dari Surabaya. Halo Mbak Suharti Nasa. Assalamualaikum dokter, Sidoarjo hadir dari Mbak Maria Sulistiawan. Halo Mbak Leniawe hadir dari Mbak Titik Susilowati. Terima semangat. Oke. Sebentar ya, karena lagi azan, kita stop sebentar ya.
sebentar ya teman-teman, lagi azan soalnya di tempat saya. Oke, maaf ya teman-teman, karena tadi lagi azan di tempat saya, jadi kita stop dulu gitu. Oke, kita langsung kembali lagi ya ke sesi tanya jawabnya dari Mbak Maria Sulistiawan. Mau tanya dong, kalau misalnya anak kecil usia 5 tahun diare, apakah susu tetap bisa diberikan? Bagaimana mengatasi kalau misalnya diare itu bisa membuat anak malas untuk makan? Jadi kalau misalnya lagi diare tetap boleh sebenarnya minum susu, cuman mungkin konsistensinya apa ya, lebih cair aja. Kemudian untuk tingkat frekuensinya mungkin agak dikurangin ya, karena biasanya susu ini biasanya mengandung bahan-bahan yang bisa membuat perutnya jadi menjadi lebih begah, atau dia menjadi lebih kayak cepat kembung gitu. Karena kan kalau diare memang saluran pencernaannya masih kurang sehat, jadi kemungkinan takutnya bisa menjadi efek-efek seperti tersebut ya gitu. Kalau untuk males makannya, coba diganti sama buah-buahan dulu sementara ya. Tapi buah-buahannya kalau bisa yang padat-padat dulu, jadi jangan yang terlalu lembek gitu. Karena kita harus berusaha untuk membuat tekstur dari tinjanya menjadi padat. Jadi kalau bisa terlalu lembek, makanan yang dicerna malah nanti diarenya atau tinjanya itu malah jadi nggak keras-keras gitu, nanti malah diare berkepanjangan. Kemudian bisa juga kita berikan misal kayak sereal kayak gitu ya, biar dia ada tertarik gitu untuk makan. Karena mungkin dia makan nasi agak males ya, anak-anak kan gitu, kalau lagi sakit perut nggak enak pasti udah agak males. Tapi harus diusahakan dipaksa untuk konsumsi makanan, karena takutnya dia dehidrasi nanti malah kalau udah ke rumah sakit takutnya nanti diinfus gitu. Dari Mbak Nur Atifah, untuk adik bayi yang minum sufor tapi dia diare, apa harus diganti juga ya dok sufornya? Nah bener banget ini, jadi paling sering terjadi. Jadi anak si A kadang-kadang bisa cocok bisa enggak ya untuk sufor A B C D gitu. Jadi ketika anak kita misalnya dalam 3 hari nih kita udah ganti sufor A nih, sebisa mungkin kita lihat pencernaannya gimana. Kadang kalau misalnya hari pertama bisa jadi tuh karena dia masih belum terbiasa aja. Nah kita lihat di hari kedua. Di hari kedua ini
tinjanya udah mulai ada perbaikan nggak, misalnya udah agak mengeras tapi masih agak lembek gitu. Nah sampai hari ketiga, kalau misalnya hari ketiga dia semakin baik, berarti itu nggak masalah dengan support tersebut. Tapi kalau misalnya di hari pertama lembek, dari kedua lembek, dari tiga lembek, kemungkinan dia emang nggak cocok sama support tersebut gitu. Ganti aja merek lain gitu. Karena nggak jadi gini, misal kasih kakak cocok nih support merek ini, si ade malah nggak cocok. Nah bisa jadi kayak gitu ya. Jadi nggak semua anak bisa cocok dengan susu gitu. Coba diganti aja merek-merek lain ya. Jambi hadir dok, Tangerang hadir, Sidoarjo hadir, Karawang hadir. Oke. Oke, ada pertanyaan dari Mbak Ani, kalau Runisa Anwar, Vitanostin bisa digunakan untuk obat diare dok, cari minumnya gimana? Jadi kalau lagi diare sebaiknya nggak usah konsumsi Vitanostin dulu ya, karena kan di apa di kandungan Vitanostin kan agak asem-asem gitu ya, dan buah-buahannya terlalu banyak. Jadi sebaiknya nggak usah konsumsi Vitanostin dulu. Tapi ketika kita udah mulai sembuh, mulai BAB-nya udah kembali padat, boleh konsumsi Vitanostin lagi gitu. Selamat pagi Kalimantan Barat hadir, Karawang hadir. Halo. Oke teman-teman, kalau misalnya ada yang mau ditanyain langsung aja komen di sini. Oke, dari Mbak Sulistioningsi, dokter mau tanya apakah Vitanostin bisa diminum Bumil dan Busui? Oke, ini pertanyaan yang paling sering teman-teman tanyakan ya, karena agak-agak bingung ya, karena ibu hamil kan nggak boleh tuh sembarangan minum-minum obat atau konsumsi herbalan gitu ya. Oke, kalau untuk ibu hamil tidak disarankan untuk konsumsi Vitanostin ya, karena di Vitanostin ada kandungan yang tidak boleh untuk ibu hamil. Kemudian kalau untuk ibu busui boleh, asalkan bayinya sudah di atas 6 bulan. Kalau bayinya masih 1-6 bulan tidak boleh konsumsi Vitanostin gitu. Bali hadir dok, selamat pagi. Tegal hadir dok, halo semuanya, selamat pagi, semangat pagi. Wah ada Testi nih, cakep. Dari Mbak Nur Atifah, mau kasih real Testi nih dok, dari aku sendiri. Di tempat kerja kan mengharuskan aku duduk dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Pulang kerja di pinggang itu pasti kemeng atau capek-capek. Terus sebelum tidur aku rutinkan minum Vitanostin. Alhamdulillah bangun pagi badan kembali fresh dan siap kerja lagi. Terima kasih Vitanostin. Wah tuh, bagi teman-teman yang pekerja atau setiap hari aktivitasnya sangat padat, konsumsi Vitanostin tuh bagus. Apalagi di era pandemi kayak gini ya, saya udah sering banget nih ngomong di live streaming, kalau di era pandemi kayak gini kita benar-benar harus menjaga imun tubuh. Salah satunya konsumsi dari Vitanostin ya, karena bagus banget untuk menjaga imun tubuh gitu, karena dia kan kayak akan antioksidan gitu. Blora Jawa Tengah hadir. Halo kak, Karangrayung hadir. Karangrayung daerah mana ya? Jawa mana? Blora hadir dok, halo. Oke. Ayo teman-teman, kalau bisa ada testimoni share aja ya. Gitu. Biar
Oh, ada dari Jogja juga ya. Yuk tag-tagin teman-temannya biar join di live kita. Nanti jangan lupa ya, ikut live streaming lagi yang hari Jumat malam ya. Jumat malam itu jam 7 kalau nggak salah. Nanti beda lagi nanti topiknya gitu. Teman-teman biasanya kalau pagi-pagi jam seginian biasanya pada aktivitas di mana? Di tempat kerja, di rumah, atau di mana? Oke, ada pertanyaan lagi dari Mbak Nur Atifah. Anak usia 10 tahun boleh minum Vitanostin nggak, dok? Nggak boleh ya. Jadi anak-anak di bawah 15 tahun itu nggak boleh konsumsi Vitanostin ya. Tuh. Teman-teman biasanya kalau konsumsi Vitanostin berapa kali sehari biasanya? Di rumah kak, lagi beres-beres kamar. Wah, rajin sekali ya teman-teman kita ini. Oke, ada pertanyaan, dok mau tanya kenapa ya kalau konsumsi Vitanostin di hari pertama, kedua ada yang merasakan badan seperti pegal-pegal. Jadi kalau tidak bisa memberi jawaban yang tepat, si konsumen malah cenderung memilih untuk berhenti mengkonsumsi Vitanostin. Mohon jawabannya, dok. Jadi gini ya, kalau kita mengkonsumsi sesuatu terutama kayak vitamin, suplemen, atau herbal-herbalan, tubuh itu pasti akan mengalami yang namanya dia penyesuaian di badan. Jadi kadang penyesuaian di badan ini di tiap orang efeknya berbeda. Ada yang malah tidak memiliki efek sama sekali, bahkan ada yang malah menjadi efek negatif atau malah menjadi efek positif. Jadi kalau misalnya baru 1-2 hari aja, kemungkinan itu badannya masih beradaptasi ya, masih penyesuaian. Jadi coba dilanjut lagi ke hari ketiga, keempat, kelima. Kalau misalnya dalam 1 minggu masih mengalami keluhan serupa, kemungkinan memang badannya yang tidak bisa menerima gitu. Tapi kalau misalnya cuma di hari 1 ke 2 aja yang dia merasa pegel-pegel, tapi hari 3 ke 4 ke 5 dia udah mulai perbaikan, berarti badannya udah mengalami penyesuaian gitu. Badan Mbak Nurjana 2 kali sehari, dok, pagi dan malam setelah makan. Tuh bener banget. Jadi kalau misalnya kita konsumsi Vitanostin itu 2-3 kali sehari, bagusnya setelah makan. Halo, maaf tadi koneksinya gangguan. Sekarang udah mulai lancar belum? Oke, jadi bagi teman-teman yang atau mencoba menawarkan Vitanostin ke teman-temannya lagi, jangan ragu ya, karena Vitanostin ini aman karena dia udah ada BPOM-nya, kodenya TR1832 15891, dan udah ada logo halal dari MUI gitu. Jadi terjamin mutu dan kualitasnya, jadi aman untuk dikonsumsi tuh. Baik, dok, terima kasih jawabannya. Sama-sama ya, semoga jawabannya membantu ya gitu. Oke, stabil ya koneksinya.
Oke, ini ya, pasti kalau misalnya kita menawarkan suatu produk ke orang lain, biasanya mereka akan bertanya, apa sih Vitanostin itu? Jadi Vitanostin itu adalah minuman herbal yang mengandung paduan-paduan dari buah-buahan seperti dari kulit manggis, mengkudu, kemudian sirsak, buah apel, rosella, dan ada madunya juga yang dapat membantu mengatasi berbagai penyakit dan meringankan beberapa gejala penyakit ya gitu, serta bisa memelihara daya tahan tubuh. Nah, itu fungsi baiknya dari Vitanostin. Cuman saya tekankan untuk ibu hamil tidak bisa konsumsi Vitanostin, dan anak-anak usia di bawah 15 tahun juga nggak boleh konsumsi Vitanostin gitu. Kalau teman-teman punya testimoni, share di sini ya gitu. Dan kalau misalnya ada pertanyaan seputar diare, seputar produk, seputar apapun itu keluhan, boleh tanya di sini. Tuh. Teman-teman di sini sisa dari mana aja nih, dari kota mana aja nih, kok tinggal sedikit yang view. Mungkin lagi pada sibuk ya, kalau pagi lagi sibuk kerja atau sibuk beraktivitas gitu ya. Teman-teman di sini rata-rata udah konsumsi Vitanostinnya udah berapa lama dan udah berapa box udah habisnya. Terus apa aja sih efek-efek yang udah didapatkan gitu, efek baiknya udah didapatkan dari selama konsumsi Vitanostin ini gitu. Coba dong sharing-sharing di sini. Oke, kita jawab pertanyaan lagi dari Mbak Nur Atifa. Kalau lagi haid bisa konsumsi Vitanostin nggak? Bisa, boleh banget ya, nggak masalah. Kemudian dari Mbak Ani Hoirun Anwar, tanya lagi dok, dalam Vitanostin terdapat kandungan dari manggis ya dok? Itu bagus nggak sih buat penderita kanker? Bagus banget ya, karena di manggis ini dia kan kayak antioksidan ya, jadi itu bagus banget untuk menangkal radikal bebas, karena penyebab kanker itu kan sebagian itu adalah penyebabnya adalah radikal bebas. Jadi kalau misalnya kita konsumsi yang kayak akan antioksidan apapun itu, jenis apapun itu baik untuk penderita kanker gitu. Setidaknya dia membantu untuk meringankan gejala ya gitu. Semangat pagi, Tangerang hadir. Halo. Nah, oh iya, saya mau kasih tips juga untuk konsumsi Vitanostin itu sebaiknya dengan air dingin ya. Jadi nggak boleh sama air panas, karena kalau kita konsumsi Vitanostinnya dengan air panas, itu bisa merusak kandungan obat-obatan di dalamnya. Jadi sebaiknya kita konsumsinya dengan air dingin, atau kalau mau malah pakai es malah boleh ya gitu.
Kalau teman-teman merasa ada yang pertanyaannya belum saya jawab atau ke skip, dikirim ulang ya. Yuk teman-teman, masih ada waktu lagi sekitar 10 menitan. Kalau misalnya teman-teman masih ada yang mau ditanyain, boleh ya, langsung aja tulis di komen. Teman-teman di sini udah pada konsumsi Vitanostin berapa lama? Kok nggak ada yang jawab sih? Biar kita ini aja sih, biar sharing-sharing tentang penggunaan Vitanostin, kemudian udah berapa lama konsumsi gitu. Kalau misalnya mau masih ngetek-tekin temennya buat join ke sini, boleh ya, ajak aja teman-temannya. Atau nanti kalau misalnya teman-teman masih ada yang belum sempat nonton di pagi ini, nanti kan videonya saya save ya, jadi bisa nonton kapan aja gitu. Semangat pagi dok. Halo Mbak Fatim, stokis NASA Nganjuk. Nah nih kayak Mbak Siti Tafrika tuh udah 4 bulan konsumsi Vitanostin tuh, bagus ya. Kira-kira kalau dari Mbak Siti Tafrika udah mendapatkan apa nih dari konsumsi Vitanostin? Kira-kira manfaat apa yang udah didapatkan untuk tubuhnya? Tuh. Karena kadang-kadang tiap orang beda-beda juga ya manfaat-manfaat yang didapatkan. Mungkin si A ada yang mendapatkan dia jadi lebih fit, atau yang si B malah dia menjadi lebih gampang tidur, insomnianya hilang. Kemudian mungkin bisa juga teman-teman yang lain merasakan efek dari badan yang lebih fresh, lebih fit gitu, nggak gampang sakit gitu. Karena ini kebetulan orang tua saya juga mulai coba Vitanostin ya. Nanti kita lihat efek-efek apa aja yang didapatkan. Kalau saya sih udah konsumsi Vitanostin udah dari sebelum saya coba untuk jadi dokter konsultan di sini, saya juga udah konsumsi gitu. Dari Mbak Nur Atifah, aku baru 10 hari konsumsi Vitanostin dok, tapi udah ngerasa manfaatnya. Tuh yang baru 10 hari aja udah berasa banget kan manfaatnya, apalagi yang udah berbulan-bulan pasti udah insya Allah merasakan banget ya manfaatnya. Tuh dari Mbak Siti Tafrika kan beliau udah konsumsi 4 bulan ya. Alhamdulillah dok, jadi jarang sakit walaupun aktivitas padat, jadi enteng, gak gampang capek. Bener banget. Jadi tetap lanjut ya konsumsi Vitanostinnya, pokoknya minimal 2 kali sehari aja gitu, dalam kondisi sudah makan ya. Nah apa sih keunggulan dari Vitanostin? Nah Vitanostin ini dia kan karena mengandung banyak kandungan-kandungan yang baik, seperti kayak manggis yang saya sebutkan tadi, kulit manggis, mengkudu, sirsak, rosella, madu, nah apel. Nah itu juga dia ini kan expired date-nya tuh lama ya, bisa sampai 2 tahunan. Kemudian harganya juga ekonomis banget, satu box itu 20 saset kan isinya. Nah dan itu gampang banget buat dibawa kemana-mana, dan di cara penyajiannya juga nggak ribet, jadi kayak cuman satu saset tinggal masukin ke dalam air,
100 ml air dingin, itu udah tinggal diseduh-seduh, tinggal langsung minum gitu, jadi gampang. Nah untuk rasanya sendiri, Vitanostin ini rasanya kayak apa ya, kayak kita minum minuman yang agak-agak manis, agak-agak asam dikit, kemudian kayak lebih kayak ke rasa buah sih sebenarnya, lebih rasa buah banget gitu, dan ringan sih. Jadi kayak kalau 100 ml kan dia udah berapa teguk aja udah habis ya gitu. Siap dok. Ini udah mulai ramai lagi nih teman-teman yang join live-nya. Jangan lupa ya konsumsi Vitanostinnya setiap hari. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Mbak Hani Ani. Siap hadir. Halo. Selamat pagi, semangat pagi. Dari Mbak Maria Sulistiawan, maaf dok, mau tanya lagi, kalau konsumsi Vitanostin sebelum makan apa bisa? Sebaiknya enggak ya, karena takutnya di saat perut kita kosong, asam lambungnya naik, itu malah kurang baik untuk konsumsi Vitanostin. Jadi sebaiknya kita konsumsi Vitanostin itu kalau kita udah makan, perut terisi, baru kita konsumsi Vitanostin gitu. Jadi sebaiknya ini ya, konsumsi Vitanostinnya setelah makan aja gitu. Oke, ada pertanyaan lagi dari Mbak Maria. Untuk konsumen yang memiliki tensi darah tinggi, apakah bisa konsumsi Vitanostin 2 kali sehari? Boleh. Jadi normalnya konsumsi Vitanostin itu 2 kali sehari. Nah fungsinya kan, kalau kita konsumsi Vitanostin ini fungsinya untuk menurunkan tekanan darah, menurunkan kolesterol, menurunkan asam urat, serta bisa juga menurunkan gula darah gitu. Jadi boleh kok 2 kali sehari aja cukup. Kemudian dari Mbak Stokim Nasa Nganjuk, bagaimana dok cara menawarkan Vitanostin ke konsumen, misalnya demo Vitanostin, karena orang kebanyakan langsung melihat hasilnya, gimana cara agar menarik konsumen? Sebenarnya agak sulit ya, karena kalau orang yang belum merasakan efeknya sendiri biasanya kurang, rasa tertariknya mungkin kurang ya. Jadi gini, sebaiknya kalau misalnya Mbak punya testimoni gitu dari teman-teman atau dari pengalaman sendiri, itu sebaiknya coba di-share ke mereka. Kemudian konsumennya kita kasih dulu nih sampel beberapa gitu, biar dia merasakan sendiri efeknya gitu. Kemudian yang pasti kita harus menekankan kalau produk kita ini aman, karena kan udah ada BPOM, halal MUI-nya juga, dan Mbak Fatim juga harus bisa menjelaskan apa aja sih komposisinya, buah-buah apa kayak gitu. Kemudian Mbak Fatim juga harus menjelaskan cara-cara penggunaannya gitu, biar si konsumen juga nggak salah saat pertama kali konsumsi gitu. Dari Mbak Hani Ani, dok tanya gejala apa yang menyebabkan pusing kepala? Maksudnya gimana nih, gejala apa yang menyebabkan pusing kepala? Coba diperjelas lagi pertanyaannya di komen coba. Saya masih agak bingung nih, gejala yang menyebabkan pusing kepala. Maksudnya penyakit apa mungkin ya? Atau gimana? Coba di komen lagi ya Mbak Hani.
Bahannya nih ya, konsumen saya tanya dia sering pusing kepala saat haid. Mungkin pertanyaannya gini kali ya, kenapa pusing saat haid gitu ya. Jadi kemungkinan bisa juga kan saat kita haid kita kan mengeluarkan darah yang banyak. Kemudian saat itu juga mungkin tekanan darah kita turun atau HB hemoglobin yang ada di dalam tubuh juga turun. Nah itu memang bisa menyebabkan kepala kita jadi pusing, lemes, letih, lesu gitu. Jadi sebaiknya kalau misalnya udah lagi pusing kayak gitu, kita boleh kok konsumsi obat-obatan misalnya seperti kayak paracetamol atau misalnya obat-obat penambah darah boleh ya. Apalagi karena ini kan kasusnya pusingnya saat haid ya, saat memang ada darah yang keluar dari tubuh gitu. Dok mau tanya lagi, apakah Vitanostin bisa membantu orang yang kecanduan rokok dan kopi? Kalau itu mungkin sepertinya nggak bisa ya, karena kecanduan rokok dan kopi ini sebenarnya kayak dia tuh udah kecanduan, bener-bener habit yang susah ya untuk dihilangkan. Kayaknya nggak bisa deh kalau cuma Vitanostin. Tapi memang dari dirinya sendiri memang harus mindsetnya berhenti gitu. Percuma dia nanti konsumsi Vitanostin tapi kalau dia memang mindsetnya nggak bisa berhenti dari rokok dan kopi, ya nggak bisa sih sebenarnya. Tapi setidaknya kalau dia pun adalah seorang perokok atau pecandu kopi, kalau dia konsumsi Vitanostin maka kesehatannya mungkin lebih baik ya gitu. Oke teman-teman, ada lagi mau yang ditanyain? Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Fatim. Apakah Vitanostin bisa mengatasi alergi seperti gatal-gatal? Bisa banget, karena Vitanostin ini memang mengklaim dia bisa mengatasi alergi seperti gatal-gatal gitu. Bisa banget ya. Jadi konsumsi aja 2 kali sampai 3 kali sehari gitu. Dan sebaiknya kalau misalnya ini karena alergi, sebaiknya dihindari ya faktor pencetus dia jadi alergi. Misalnya dia memang alergi dari debu, hindari aja debunya gitu. Sorry. Terima kasih jawabannya dok. Oke, sama-sama. Maaf telat hadir ya, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya Mbak Linda Handayani masih mau tahu tentang info-info yang sebelumnya kita bahas, nanti videonya saya save kok, tenang aja. Assalamualaikum, siap nyimak. Oke teman-teman, jangan lupa ya, pokoknya di follow terus semua sosial media dari vitanostin.co.id, dari Facebook, fanpage-nya, terus Instagram gitu. Terus di share ke semua teman-temannya biar teman-temannya juga pada tahu apa sih itu Vitanostin. Oh ya, ada pertanyaan lagi, Mbak Ani Khairunisa Anwar, apakah selain untuk kesehatan Vitanostin juga bagus untuk kulit tubuh? Makasih dok untuk semua jawabannya. Bisa banget ya, karena dia kan mengandung buah-buahan yang bagus-bagus banget. Nah itu bagus untuk kulit tubuh, jadi kulitnya juga akan menjadi lebih sehat, lebih cerah, lebih fresh gitu. Karena kan dia memang Vitanostin bukan bahan-bahan yang berbahaya ya, jadi bagus kok untuk kulit terutama. Yang penting rutin aja konsumsinya. Siap dok, siap berikan info tentang Vitanostin. Oke teman-teman, saya akhirin ya live streaming pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah-salah penyebutan, saya mohon maaf. Nanti ketemu lagi bersama saya di live streaming berikutnya. Jangan lupa nonton ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lagi, boleh nanti di share di live streaming saya yang berikutnya. Untuk teman-teman semua yang udah menyempatkan waktu untuk join di sini untuk menyimak info-info seputar kesehatan dari saya ucapkan terima kasih banyak.
Oke, sampai ketemu lagi di hari-hari berikutnya. Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Jangan lupa konsumsi Vitanostinnya gitu. Dah. Terima kasih dok. Ya, sama-sama ya. Sampai ketemu lagi, kita berbagi ilmu-ilmunya besok-besok lagi ya. Selamat beraktivitas semuanya.